ada satu kalimat yang sangat mahal. Yang kalau kita punya ini, tentram kehidupan dunia. Kalimatnya singkat, cuma 3 kata. Aku punya Allah. Saya mau kembali ke sini ya. Di Islam tuh lengkap gitu. Ada pedoman, ada segala kehidupan. Dan pasti sukses. Nggak ada ceritanya orang nggak sukses. Jadi baru bangun, sudah diajarin jadi orang pinter. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Kata Allah tuh, kamu mau kerja di mana sih? Di daratan, di lautan, di udara? Punya rencana nggak? Udah dipikirin belum? Rencananya apa? Mitigasinya apa? Terus itu ada sampai ke akhiratnya nggak? Atau cuma dunia saja? Makanya kenapa yang pertama ditampilkan neraka? Innaka man tudkhilin nara faqad akhzaitah. Ya Allah, kalau sudah dikasih kesempatan hidup, menjalani hidup dan masuk neraka, itu orang rugi banget dan terhina. Karena gini, miftahul jannati la ilaha illallah. Kunci surga itu kalimat la ilaha illallah. Kita itu begitu rahmannya Allah sama kita, itu kuncinya udah dikasih. Allah itu udah ngasih kunci surga sama kita. Cuman kadang, maaf, kuncinya nggak dipakai, pintunya nggak pernah dibuka. Makanya keterlaluan kalau ada orang Islam nggak masuk surga, itu keterlaluan. Lihat komen Nabi ya. Ingat, kalau Nabi sudah komen, Anda tinggal subscribe dan like. Kata Nabi, semua umatku akan masuk surga kecuali yang nggak pengen. Oke? Nah, sekarang pertanyaannya adalah, nih, apa pedoman yang harus diikuti ini, mulainya dari mana supaya kita mendapatkan kehidupan yang tadi dijanjikan seperti orang-orang dulu pernah mendapatinya dan viral sampai 15 abad setidaknya sampai sekarang. Mulainya dari mana? Maka dibuatlah 5 pilar. Dari 5 itu pokoknya masuk dulu ke frame-nya, setelah itu 4-nya jalannya yang lebar dan luas. Jalan yang lebar dan luas disebut syariah. Ana adhhab ila hadzal makan fi syari' Bintaro, sektor 7. Saya lewat sini di jalan Bintaro yang lebar dari sektor 7. Kalau itu menjadi sifat pedoman yang lapang dan lebar, maka disebut syariat. Oke? Disebut apa namanya? Syariat. Makanya yang 1 namanya syahadat, yang 4 syariat. Untuk masuk ke frame Islam, guna mendapatkan salam, ada 5 pokok. 5 pokok ini disebut dengan rukun. Karena rukun ini ada dalam frame-nya Islam, maka sering disebut dengan rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? 5. 1-nya kan pengakuan komitmen. Setelah itu apa? Salat. Itulah sebabnya kenapa kita memulai dengan salat. Dan kenapa sholat sangat ditekankan dalam kehidupan? Karena sholat itu akan mengantarkan kepada salam. Ini dasarnya. Tuh. Nah. Dan sholat, ini rahasianya. Kenapa semua sepanjang masih bernafas itu diwajibkan? Dan gak ada kaitan dengan materi, semuanya fisikal. Gak bisa berdiri, silahkan duduk, kata Allah tuh. Quran surah 4 ayat 103. Gak bisa duduk, berbaring. Berbaring susah, bergerak. Bergerak dengan tangan sulit, isyarat dengan kedipan mata. Tak bisa berkedip, disolatkan, lengkap. Ya, urutannya sempurna, sampai dengan selesai. Nah, kenapa rahasianya? Karena Allah pengen semua keadaan hambanya itu bisa tenang. Anda gak bisa berdiri, tapi Anda bisa duduk dengan tenang. Anda gak bisa duduk, tapi Anda bisa tiduran dengan bahagia. Itu ada pada sholat. Makanya sholat itu hebatnya, istimewanya, jangankan sholatnya, tempat yang digunakan untuk sholat itu memberikan aura ketenangan melebihi tempat manapun di muka bumi. Nggak percaya? Saya tanya yang bapak-bapak nih ya, tenang mana di rumah, masuk rumah dengan masuk masjid? Ayo ngaku tuh, nggak usah lihat sana, sini aja. Tenang mana, masuk masjid, masuk rumah? Masjid. Ya, makanya kenapa dicontohkan dulu keluar dari masjid, pulang singgah ke masjid. Saya pernah sampaikan itu di sini. Kan saya pernah katakan, teman-teman, saya mau kasih rahasia. Cuma di antara kita aja. Anda kalau nanti tes boleh kerja, berangkat dari masjid deh. Subuhan, syuruk, zikir, pamit lu sama istri, sama keluarga. Tapi poinnya bukan itu. Poinnya nanti yang pulang. Saat berangkat, Anda berdoa minta dimudahkan sama Allah. Begitu pulang, jangan langsung ke rumah. Mampir dulu ke masjid terdekat rumah.
Nggak percaya silakan. Beda auranya. Begitu Anda mau masuk, wudhu dulu, sholat 2 rakaat, Anda katakan begini, ya Allah, boleh pakai bahasa Indonesia. Aku telah lakukan apa yang Engkau perintahkan demi berikhtiar mencari rizki yang telah Engkau tetapkan, dan aku mohon sekarang karuniamu seperti apa yang telah Engkau janjikan. Kalau dengan semua yang halal telah aku tempuh belum mampu mendekatkanku pada rizkimu, mohon tunjukkan kepadaku saat ini dengan cara apa lagi aku meniti jalan mendapatkan rizkimu. Sujud. Demi Allah saya katakan, pulang ke rumah yang dibawa aura masjid bukan aura kantor. Jadi orang rumah itu mendapatkan ketenangannya. Bukan keributan yang terjadi di kantor. Bukan kelelahan yang terjadi di jalan. Ya, di jalan balap-balapan gak sempat maki, ketemu anak yang dimaki. Ayah, diam kamu. Udah nunggu kan. Nah, ini poin yang mau saya sampaikan, satu bagian. Nah, jadi teman-teman sekalian, pertama, mengapa dimulai dengan sholat. Nah, ini dasarnya saya mau kembalikan dulu supaya kita mengerti baik-baik. Inilah kenapa kita belajar sholat mesti benar. Kalau nggak benar, nggak dapat ini. Jadi kalau ada yang belum tercapai, ya hati-hati. Mungkin ada bagian yang belum tersambungkan dengan Allah secara baik. Sesuatu yang tersambung, kuat, ini erat, dan sulit dilepaskan, itu disebut silah namanya. Apa namanya? Silatun. Silah. Dari kata wasala, nyambung, erat. Pernah dengar ini? Silaturahim? Ya. Ketersambungan rasa kasih yang dalam, sehingga walaupun terpisahkan tempat dan keadaan, ia masih bisa merasakan itu dengan memberikan satu rasa yang dalam. Jadi kalau Anda bertemu dengan kawan-kawan, reunian, kan? Ketemu, saling tatap, ngobrol, itu belum silaturahim secara makna, belum. Karena orangnya ada di hadapan kita, kita sapa. Tapi kalau Anda meninggalkan tempat ini, kemudian ingat kepada kawan kita, terus kita WA, malam-malam kita ingatkan, akhi, maafkan kalau saya ada salah ya, mudah-mudahan Allah pertemukan kembali kita sampai jannah, malam tahajud ya, itu namanya silaturahim. Silah, terikat walaupun ruangnya sudah berbeda. Waktunya mungkin tidak sama. Teman ke Amerika, dia ke Kanada, 12 jam bedanya dengan kita. Tapi kita masih bisa WA dia. Itulah silah. Hubungan yang menyambungkan kita dengan Allah. Sehingga terkoneksi dalam setiap keadaan dimanapun berada. Itu adalah sholat. Kenapa sholat disebut dengan sholat? Ya, padahal sholat kan namanya doa kan? Ya kan? Tapi kenapa disebut dengan kalimat sholat? Untuk memberikan kesan ibadah ini melatih kita supaya terkoneksi dengan Allah secara erat dan kuat, sehingga di setiap keadaan kita tersambung dengan Allah. Oke, teman-teman yang laki-laki nih, Anda punya koneksi dengan orang yang punya kedudukan. Gampang nggak pekerjaannya? Gampang. Ibu terkoneksi dengan Korlantas, lalu lintas gampang kan? Dikawal, ya kan? Anda punya koneksi dengan Allah, apa yang sulit bagi Allah? Ya. Nih, kalimat mahal ya. Anda boleh catat ini. Mau bikin status juga silahkan, terserah. Tapi yang penting status kita di hadapan Allah. Ada satu kalimat yang sangat mahal. Yang kalau kita punya ini, tentram kehidupan dunia. Kalimatnya singkat, cuma 3 kata. Aku punya Allah. Gitu. Aku punya Allah. Ini kalimat yang mahal, yang jarang dimiliki sampai hari ini. Kenapa engkau begitu tegar, padahal masalah rumah tangga kamu itu begitu pelik? Aku punya Allah. Aku yakin Allah pasti akan berikan solusi. Kamu kok kelihatannya biasa-biasa saja sih? Padahal kan kemarin pekerjaan kamu gagal. Aku punya Allah. Allah sudah ngatur rizki. Rizki aku sudah Allah tetapkan. Aku punya Allah. Kalimat ini yang mahal sekarang. Bilal itu saat dicambuk, suasananya terik. Ditimpa batu yang sudah dipanaskan. Ketika dicambuk sekali, kalimatnya irtad, murtad kamu. Jawabannya Allah, aku punya Allah. Saya tanya pada Anda, kalimat ini muncul nggak dalam setiap situasi?